mantap teman-teman. Nah ini kalau nggak dikasih lubang nanti nggak mantap teman-teman. Nah ini untuk ukurannya udah mantap sekali teman-teman, panjang, besar, dan wow. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Zaki CN. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya mau berbagi tutorial atau berbagi trik kreatif ya teman-teman. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali, apalagi yang sudah punya istri teman-teman. Saya yakin istri kalian bakal ketagihan dengan saya akan membuatkan sebuah ide kreatif seperti ini ya teman-teman. Ini akan membuat istri kalian ketagihan dan semakin sayang sama kalian teman-teman. Oke, seperti apa jadinya videonya atau kontennya, kita bisa simak dan kita bisa ikuti videonya sampai selesai teman-teman ya. Oke, tapi sebelum itu kita bisa ikuti yang satu ini. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Nah oke, langsung aja teman-teman ya. Nah ini sebelum teman-teman membuatnya, saya kasih tahu dulu ini adalah stand atau gagang pengki yang sudah rusak ya teman-teman. Serok sampah yang sudah rusak, seroknya pecah. Jadi ini saya akan manfaatkan ya teman. Ini bahannya plastik ya teman. Saya akan manfaatkan jadi barang yang sangat berguna sekali ya teman-teman. Tentunya buat istri kita. Yang kita udah punya istri, ini pasti sangat bermanfaat teman-teman. Nah, ini modelnya seperti ini ya teman-teman. Nah nih, jadi buat teman-teman kalau memang mempunyai pengki bekas atau serok sampah plastik yang udah pecah, kalian bisa gunakan ide kreatif ini dan kalian bisa ikuti tutorial pembuatannya teman-teman. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama kita potong dulu ya teman-teman, untuk bagian sini. Jadi untuk bagian sini kita potong, ini nggak usah kita bersihkan, ini biar gerigi ya teman-teman, biar semakin tambah hot teman-teman ya. Nah kita potong segini, ini ukurannya udah panjang teman-teman. Oke, kita potong dulu ya teman-teman. Nah setelah potong ukurannya seperti ini teman-teman jadinya ya. Ini ukurannya sangat mantap sekali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita tinggal kasih lubang teman-teman untuk bagian atas ini teman-teman ya. Kita lubang dulu pakai paku teman-teman ya. Kita lubangin seperti ini supaya untuk ya, tahu sendiri lah ya, seperti ini ya. Ini udah lubang teman-teman ya, biar semakin mantap teman-teman. Nah ini kalau nggak dikasih lubang nanti nggak mantap teman-teman. Nah ini untuk ukurannya udah mantap sekali teman-teman, panjang, besar, dan wow. Oke, langsung aja ke tahap selanjutnya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya saya gunakan tali seperti ini teman-teman. Nah ini tali kuning atau tali gayeng ya teman-teman. Nah ini saya akan coba masukkan dulu teman-teman ya. Nah oke, setelah udah jadi simpul seperti ini ya teman-teman. Nah ini ya, ini udah mantap sekali teman-teman. Ini buat tarikan teman-teman ya, ini seperti ini. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan kasih lem teman-teman biar tidak lepas ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman sudah penasaran ya. Oke, untuk lemnya ini udah saya racikin ya teman-teman, seperti ini lemnya. Nah lemnya lem kuat ini teman-teman, positif udah kuat. Kita tambahin lem biar semakin kuat teman-teman ya. Nah kita masukkan di dalam sini teman-teman, biar makin padat dan makin mantap ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan dulu, lepaskan. Sampai ujung ya teman-teman ya. Nah oke, mantap ini teman-teman, ini udah masuk ini ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal siapkan sebuah
yang tidak asing lagi tentunya di kalangan masyarakat setempat pasti punya ya teman-teman. Nah ini saya udah siapin teman-teman ya. Nah ini sapu lidi. Nah ini sapu lidi udah saya siapin ya teman-teman. Kita tinggal manfaatkan, kita tinggal masukkan di sini teman-teman ya. Nah, kita masukkan, semakin padat, semakin rapat dia, semakin kencang ya teman-teman. Oke, masukkan, karena tadi di dalamnya udah kita kasih lem, jadi saya yakin ini akan nggak bakal lepas-lepas lagi teman-teman. Jadi apabila teman-teman di rumah itu nggak ada sapu lidi ya, kalian beli dulu untuk membuat ide kreatif seperti ini teman-teman. Pastinya teman-teman di rumah pasti mempunyai sapu lidi seperti ini, nggak mungkin kalau nggak punya. Oke, ini udah mantap sekali teman-teman, udah kencang, udah paten lah pokoknya ya. Nah ini udah jadi teman-teman, nih udah mantap sekali teman-teman. Nah ini fungsinya untuk membersihkan kasur, kita membersihkan debu-debu di bantal-bantal kita buat nyeblak-nyeblak kasur ya teman-teman. Nah ini fungsinya talinya ini untuk nyantelin di paku dinding tembok ya teman-teman, biar tidak hilang. Nah ini oke, langsung aja saya contohkan ya teman-teman. Kita lanjut ke pembersihan. Nah ini alatnya sudah jadi ya teman-teman, seperti ini modelnya ya. Ini untuk seblak kasur teman-teman, modelnya seperti ini. Saya yakin istri kalian bakal ketagihan dengan alat ini teman-teman nih ya, makin cinta dan makin ketagihan. Nah seperti ini fungsinya teman-teman. Jadi apabila kita habis tidur itu kita bisa bersihkan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bersihkan. Nah, ini kebetulan kamar tidur saya ini kotor, belum dibersihkan ya. Nah setelah bersih kita taruh di bagian, nah ini ada paku kecantelan, kita taruh seperti ini teman-teman, biar nggak dipakai si bocil. Biasanya kalau bocil itu neridis atau nerutus ya teman-teman. Nah seperti ini teman-teman. Oke, untuk videonya saya cukup akhiri di sini saja. Semoga bermanfaat, teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah ya, dengan ide barang bekas atau yang sudah tidak terpakai lagi ya teman-teman. Oke, semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman, biar tidak ketinggalan video-video menarik dari Zeki CN ya teman-teman. Oke, terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.